Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk melaksanakan semua aktivitas kita setiap hari. Baik, saya akan berbagi diskusi pada hari ini tentang mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah wajib bagi beberapa universitas atau instansi sekolah tinggi dengan maksud untuk memberikan bekal kepada mahasiswa yang outputnya adalah setelah selesai di kuliah di kampus atau selama atau pada saat di kampus atau di perkuliahan itu bisa mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan dan bisa menjadi entrepreneur atau wirausahawan muda untuk barangkali dengan berwirausaha bisa mendapatkan hasil income untuk membiayai kuliah sendiri atau sekolahnya sendiri dan atau bahkan menjadi pendapatan utama dalam kehidupannya. Baik, mata kuliah kewirausahaan sendiri di beberapa perguruan tinggi adalah memiliki bobot 2 SKS. Kemudian dalam mata kuliah ini, mata kuliah kewirausahaan sendiri, pencapaian perkuliahan itu adalah ditujukan pada analisa serta pemahaman mengenai berbagai permasalahan, tantangan dan kondisi yang kompleks dalam dunia wirausaha ini yang saat ini sudah semakin berkembang sesuai dengan kondisi yang ada, baik secara offline maupun online. Kalau dulu kita hanya mengenal berwirausaha itu hanya sifatnya offline, jual langsung, punya toko, memasarkan, keliling dan lain sebagainya. Nah, kalau saat ini kita semakin hari semakin berkembang dengan adanya dunia digital 4.0, 4.0, sehingga mau tidak mau berwirausaha, mengembangkan kewirausahaan, kita juga akan berhubungan dengan dunia online, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menerapkan salah satu metode kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari melalui metode-metode yang ada nanti yang kita pelajari dalam perkuliahan ini. Nah, setidaknya ada 14 indikator yang menjadi acuan kita bersama dalam perkuliahan kewirausahaan pada saat ini, dengan memasukkan beberapa poin-poin yang sangat penting, yaitu dalam bagaimana kita beradaptasi dengan era baru, yaitu era digital 4.0 saat ini. Yang pertama adalah tentunya tetap kita belajar, memahami, kita harus menggali tentang konsep umum kewirausahaan itu sendiri. Bagaimana konsep umumnya, bagaimana kunci sukses berwirausaha, kemudian bagaimana kita menemukan ide, peluang, motivasi, kreativitas, inovasi dan dalam berwirausaha. Kemudian di pertemuan kedua atau selanjutnya adalah memahami konsep wirausaha yang baik dia secara offline maupun secara online. Jadi ada offline, ada online. Nah, ini harus kita pahami juga. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kita tentu saja harus belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengenal jenis-jenis izin usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu PIRT? Apa itu halal? Bagaimana hubungan industrinya? Bagaimana membuat nomor izin berusaha atau NIP yang bisa kita lakukan secara online. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengetahui, dan ini bagian motivasi kita, kenapa kita mesti berwirausaha. Khususnya bagi yang beragama Muslim, kita harus mengetahui dan memiliki inspirasi kewirausahaan dalam sejarah Islam. Bagaimana kita bisa mengenal dengan dekat tokoh-tokoh sahabat Abdurrahman bin Auf yang sangat menguasai pemasaran,
menguasai bagaimana ketika tidak memiliki apapun, ketika beliau hijrah, kemudian dengan kemampuannya dalam hal pemasaran, beliau bisa langsung mendapatkan atau berwirausaha dengan mudah sehingga menghasilkan harta yang banyak untuk selanjutnya untuk dilakukan, untuk diberikan ke masyarakat lain atau untuk disedekahkan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sahabat Utsman bin Affan dalam memanajemen negara, dalam memanajemen usahanya sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses luar biasa. Nah, dan tokoh-tokoh lainnya yang barangkali itu menjadi motivasi kita, menjadikan kita untuk berpikir ulang, atau kita menjadikan kita masing-masing untuk mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak, dan pada akhirnya itu menjadi hal yang aktivitas kita yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana kita mengerti nanti di pertemuan kelima dan memahami serta dapat mempergunakan kewirausahaan itu dengan menggunakan platform email. Email saat ini sangat diperlukan dan sangat penting kita ketahui dan kita gunakan. Mungkin ketika kita di bangku dulu di SMA, kita belum mengetahui atau mengenal yang namanya email. Tapi saat ini email menjadi syarat mutlak untuk kita ketahui dan kita kenal. Karena kita untuk mengakses di dalam dunia digital, kita semua harus memiliki email sebagai salah satu alat tools kita dalam berwirausaha. Kemudian kita nanti akan mengenal dan mengerti atau memahami dan menggunakan bagaimana mempergunakan kewirausahaan itu menggunakan platform Lunas. Saat ini ada platform yang dikembangkan yang dinamakan dengan platform Lunas. Mungkin agak sedikit asing bagi beberapa orang yang memang belum mengenal tentang dunia digital ini. Di dalam platform Lunas kita akan mengetahui dan mendapatkan banyak hal, terutama untuk belajar sebagai bagaimana meningkatkan atau mendapatkan wawasan dan penemuan-penemuan, atau kita juga bisa berjualan dan memasarkan produk kita. Kemudian kita akan belajar dan mengerti dan memahami serta dapat mempergunakan platform Tokopedia. Yang ini salah satu platform yang sangat banyak juga penggunanya dan pembelinya juga banyak, sehingga kita harus bisa masuk. Bukan cuma bisa masuk di sini, tetapi juga kita bisa mempergunakan tools ini sebagai media pemasaran kita dan media untuk kita berwirausaha. Kemudian kita juga akan belajar tentang platform yang ada di Shopee. Kemudian kita juga belajar tentang atau platform yang ada di Bukalapak. Dan tidak kalah penting, kita nanti akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi atau mengembangkan kewirausahaan, atau menceritakan atau menjadikan kewirausahaan ini di dalam platform blogger atau blogspot. Ini semua gratis, bisa kita pelajari, bisa kita gunakan, tapi juga bisa menghasilkan nanti secara bertahap. Kemudian dalam kuliah kewirausahaan ini juga kita akan mengembangkan atau mempelajari tentang platform WA bisnis. Platform WA bisnis ini kita tentu saja setiap kita saat ini sangat mengenal yang namanya WA, WhatsApp. Tetapi tidak semua orang mengetahui dan memahami bagaimana menggunakan tools WA bisnis, WhatsApp bisnis yang sebenarnya sama dengan WA biasa, tetapi dia memiliki fitur-fitur bisnis yang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan untuk berwirausaha. Selanjutnya adalah platform Facebook. Semua kita memiliki Facebook, tetapi masih belum memiliki kemampuan untuk mencermati atau memanfaatkan bagaimana Facebook ini digunakan untuk kita berwirausaha. Selanjutnya adalah platform Instagram yang saat ini sangat banyak penggunanya, dan di dalam Instagram ini kalau kita memiliki follower yang banyak juga, maka kita sebenarnya sudah bisa menghasilkan uang di dalam platform Instagram ini. Dan terakhir adalah yang
kita pelajari bersama ada bagaimana kita memahami dan mendeskripsikan rencana bisnis kita, rencana pemasaran kita, apa yang akan kita jual, produk apa yang akan kita kembangkan, atau apa saja yang menjadi keinginan kita dalam melakukan pemasaran, memahami dan mendeskripsikan rencana bisnis kita itu, dan berbentuknya proposal bisnis. Ini akan kita pelajari secara bersama-sama bentuk proposal bisnis ini. Materi-materi pokok dari indikator-indikator yang dijelaskan sebelumnya ini akan dijadikan materi pokok secara terstruktur, secara sistematis, sehingga kita semua bisa mempelajari materi-materi pokok ini dengan baik. Beberapa referensi bisa kita gunakan, salah satunya misalkan buku Kewirausahaan Teori dan Praktik oleh Rusdiana A tahun 2018. Kemudian kita juga bisa men-search beberapa daftar pustaka referensi yang bisa kita lihat di Google, di media-media, mungkin platform-platform lain yang bisa kita gunakan. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah interactive lecturing. Jadi kita, karena ini adalah perkuliahan, kampus, maka kita menggunakan pembelajaran yang interaktif, yang saling memberikan pengetahuan, sharing, pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian brainstorming, nanti kita akan ada beberapa metode bagaimana membuat pola pikir, bagaimana pola sikap kita, bagaimana kita mensikapi kewirausahaan ini menjadi sesuatu yang bukan yang aneh, tetapi memang harus dilakukan. Kemudian setiap mahasiswa sebaiknya melakukan tugas individu dan juga tugas kelompok. Jadi tugas individunya nanti bagaimana membuat, salah satunya adalah bagaimana membuat peta kewirausahaan atau peta bisnis yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan kita di rumah, di lingkungan masing-masing kita memiliki, atau tetangga kita berjualan tempe misalkan, produsen tempe. Kemudian ada yang menjadi penjahit. Nah, ini kita petakan semuanya yang ada di potensi-potensi yang ada di tempat kita, sehingga kita mengetahui dan bisa mempromosikan atau menjualkan produk mereka. Jadi tidak mesti kita yang punya produk. Dalam berwirausaha itu, kalau kita punya produk bagus, tapi kalaupun kita belum punya produk, maka sebenarnya produk orang lain juga bisa kita gunakan untuk kita berwirausaha. Kemudian kita nanti akan ada tugas juga di dalam perkuliahan ini, bagaimana kita mengeluarkan ide, memanfaatkan barang-barang yang dianggap mungkin di sekitar kita tidak bermanfaat, tetapi kita bisa menjadikan itu bernilai jual. Ada value added, ada nilai tambah yang itu pada akhirnya bisa menjadi salah satu income kita. Kemudian diharapkan juga nanti ada tugas kelompok, yaitu kita membuat sebuah presentasi atau makalah yang kita melatih bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa meyakinkan pihak ketiga, misalkan bentuknya proposal, sehingga pihak-pihak tersebut mau dan bisa bekerja sama dengan kita. Kita akan melakukan visiting education. Kita akan mencari tempat kunjungan, bagaimana kita belajar di sana tentang kewirausahaan itu sendiri. Dan pada akhirnya masing-masing membuat kesimpulan dan ringkasan dan membuat tulisan bagaimana pembelajaran kewirausahaan itu, bagaimana outputnya dan lain sebagainya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu dulu penjelasan tentang mata kuliah kewirausahaan kita di semester ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran yang umum kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa mengimplementasikan ini ke dalam
perkuliahan kita dan kehidupan kita sehari-hari, dengan hasil minimal salah satu atau satu platform yang kita pelajari itu bisa kita kuasai secara penuh. Ya syukur-syukur semuanya ada 14 lebih kurang 10 platform yang akan kita pelajari bersama, itu bisa kita kuasai, tapi paling tidak 1-3 platform kita kuasai, itu sudah sangat membantu kita untuk berwirausaha. Demikian, mudah-mudahan kita semua tetap semangat dalam menempuh perkuliahan atau mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.